Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel Rumah Hipno ini. Dan hari ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana caranya kita mengatasi kecemasan berlebihan dengan hipnoterapi. Teman-teman, banyak sekali orang di luar sana yang kemudian datang kepada kami dan mereka mengeluhkan mengalami kecemasan, mengalami anxiety, kemudian asam lambungnya naik ya, asam lambung naik, insomnia, panik dan lain sebagainya. Memang kecemasan dan asam lambung, GERD dan insomnia ini memang biasanya merupakan satu paket yang semuanya ada di dalam situ. Ketika seorang terkena serangan panik misalnya, maka biasanya juga pada saat yang bersamaan itu akan memicu munculnya anxiety atau kecemasan berlebihan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih sebenarnya cara untuk mengatasi kecemasan berlebihan ini. Benarkah kecemasan berlebihan ini bisa disembuhkan dengan hipnoterapi? Baik, teman-teman semuanya, kami dari Rumah Hipno sering sekali mendapatkan klien, utamanya di beberapa bulan terakhir ini klien kami yang mengalami pelonjakan ya, jumlah yang sangat meningkat, yaitu klien yang mengalami kecemasan berlebih atau anxiety ya. Banyak sekali yang datang kepada kami itu mengeluhkan tentang anxiety, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Maka ini meningkat sekali, jumlah penderita kecemasan berlebihan ini meningkat sekali. Kami merasakan sendiri itu banyaknya kunjungan klien kecemasan di klinik kami. Nah, teman-teman, gimana sih sebenarnya kecemasan itu? Apa sih sebenarnya kecemasan berlebih itu atau anxiety itu? Jadi kecemasan berlebih adalah perasaan ketakutan atau kecemasan, kekhawatiran terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk ditakutkan. Misalnya ada orang yang datang kepada kami kemudian mengeluhkan begitu takut keluar rumah, takut naik kendaraan, merasa selalu ingin mati, merasa selalu ingin ada kejadian buruk yang akan menimpa dirinya, takut mendengar bunyi-bunyian ambulans misalnya, atau takut mendengar berita-berita duka, berita-berita kematian. Ini yang kemudian membuat klien kecemasan itu meningkat, terutama karena faktor COVID-19 ini juga yang kemudian memicu ya banyak sekali terjadi peningkatan. Salah satunya ya karena COVID-19 ini takut terkena virus, takut ini dan lain sebagainya. Akhirnya muncul perilaku-perilaku yang berlebihan seperti OCD misalnya, atau orang-orang yang cuci tangan secara berlebihan. Ya, cuci tangan itu baik, tetapi berlebihan sampai tangannya lecet-lecet itu karena ketakutan, ya itu juga kurang baik begitu ya. Makanya perlu ditangani. Nah, anxiety atau kecemasan ini muncul biasanya ketika adanya pemicu tertentu. Ya, biasanya orang-orang yang mengalami asam lambung atau GERD itu yang ada riwayat penyakit itu, memang kemudian pada satu momen mungkin ada momen yang secara kebetulan mungkin memicu munculnya serangan panik pada saat itu. Kemudian pada saat itulah muncul yang namanya anxiety atau kecemasan berlebih. Ya, jadi ada pemicunya teman-teman. Jadi anxiety itu dipicu oleh satu serangan panik atau kecemasan berlebih itu dipicu oleh adanya serangan panik. Nah, serangan panik ini kemudian inilah yang menyebabkan secara biologis, secara fisiologis, kemudian secara psikologis, semuanya terpicu menjadi satu jangkar, satu anchor ya, satu program di pikiran bawah sadar yang kemudian menyebabkan terjadinya kecemasan. Nah, lantas gimana caranya? Gimana solusinya? Banyak klien kami yang datang yang dirujuk bahkan dari psikiater, yang datang dari psikolog, yang minum obat secara berlebihan, tetapi tidak sembuh-sembuh gitu ya, tidak sembuh-sembuh. Nah, kenapa? Karena sebenarnya yang diatasin ketika kita berobat, misalnya di dokter atau kita minum obat dan lain sebagainya, yang kita atasi adalah penyakitnya secara fisik.
ya, penyakitnya secara fisik, tetapi akar dari permasalahan ini, akar dari anxiety atau kecemasan ini itu tidak diatasi. Itu tidak diatasi. Nah, bagaimana cara kemudian mengatasinya? Gimana caranya untuk mengatasi kecemasan berlebih atau anxiety ini? Itu kemudian perlu diatasi dengan terapi psikologi atau psikoterapi yang memang benar-benar fokus pada menggali akar masalah dan menuntaskan akar masalah yang selama ini terpendam atau terprogram di pikiran bawah sadar. Hipnoterapi adalah satu terapi yang berbasis hipnosis yang memang berfokus untuk mengatasi masalah langsung terhadap akar masalahnya. Jadi hipnoterapi bekerja untuk mencari akar masalah dulu, mencari sebenarnya pemicu munculnya kecemasan ini apa. Apakah ada kejadian faktor trauma di masa lalu? Apakah ada faktor emosi yang terpendam? Atau ada apa? Nah, banyak sekali orang yang kemudian ada beragam pemicunya, tetapi biasanya seragam gitu ya. Ada yang kemudian pernah mengalami kecelakaan ya, ada yang pernah mengalami kecelakaan, kemudian pada saat itu pada saat yang bersamaan itu muncullah ketakutan itu ya. Ada kemudian orang yang pernah masuk rumah sakit mengalami satu penyakit misalnya ya, masuk rumah sakit kemudian divonis GERD, divonis asam lambung dan lain sebagainya. Kemudian pada saat yang bersamaan terpiculah munculnya serangan panik, dan serangan panik ini kemudian yang memunculkan yang namanya anxiety atau kecemasan berlebih tadi itu. Nah, bagaimana kemudian caranya hipnoterapi bisa mengatasi ini? Hipnoterapi berfokus untuk mencari akar masalah itu, kemudian melepaskan atau membuat pikiran bawah sadar kita ini itu kemudian berdamai, atau paling tidak melepaskan faktor-faktor emosional yang terikat dengan kejadian itu. Misalnya orang yang pernah mengalami kecelakaan, kemudian dari kecelakaan itulah akhirnya muncul ketakutan berlebihan. Ya, setiap kali mau keluar rumah takut, setiap kali mau keluar rumah takut. Itu kecemasan berlebihan. Nah, hipnoterapi kemudian mengajarkan pikiran bawah sadar orang ini bahwa ya, mengajarkan si pikiran bawah sadar kita bahwa untuk mengatasi masalah ini, maka pikiran bawah sadar setidaknya harus berdamai, harus melepaskan emosi yang terkait dengan kejadian kecelakaan itu. Ya, maka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik, ya bisa jadi kejadian itu kemudian direkonstruksi ulang di pikiran bawah sadar seseorang, ya, di pikiran bawah sadar direkonstruksi ulang, atau kemudian diikhlaskan, dilepaskan emosinya, diikhlaskan. Banyak cara yang kemudian bisa mengatasi. Yang pasti yang membuat hipnoterapi yang ini saya tekankan di sini teman-teman, bahwa yang membuat hipnoterapi ini begitu efektif adalah karena hipnoterapi ini memang mengatasi masalah kecemasan ini dari akarnya, yang mengatasi masalah dari akarnya. Adapun pengobatan atau obat atau apapun itu yang lainnya itu kemudian memang tetap dibutuhkan untuk mengatasi mungkin asam lambungnya gitu ya. Secara fisiknya itu diobatin, tetapi secara psikologisnya, secara mentalnya, akar masalahnya inilah ditangani dengan hipnoterapi. Nah, inilah yang kemudian membedakan hipnoterapi dengan terapi-terapi psikologis jenis lainnya. Karena hipnoterapi berfokus pada menyelesaikan satu masalah di akarnya. Nah, di mana akar masalah itu, teman-teman? Di pikiran bawah sadar. Karena sebagaimana yang pernah saya sebutkan bahwa pikiran bawah sadar itu mempengaruhi hidup kita sebesar 90%. Ya, 90% dari keseluruhan hidup kita ini itu ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Kalau kemudian di pikiran bawah sadar itu ada program yang jahat, ada program yang negatif, ada kecemasan berlebih, ada trauma, ada fobia, maka hal-hal itu yang mempengaruhi hidup kita. Akhirnya kita takut ngapa-ngapain, berpikir selalu pasti akan meninggal, berpikir ada hal-hal buruk yang akan terjadi. Nah, inilah kemudian teman-teman yang membuat orang mengalami suatu masalah psikologis. Jadi
hipnoterapi berfokus pada menggali akar masalah, kemudian melepaskan akar masalah itu atau berdamai, membuat si pikiran bawah sadar berdamai dengan akar masalah itu. Saya pikir seperti itu penjelasan kali ini tentang bagaimana mengatasi anxiety atau kecemasan berlebihan dengan hipnoterapi. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.